Jadi ini neneknya nih mau beli apa? Beli roti pakai uang cash, nggak boleh. Jadi lucu, negara Indonesia harus QRIS. Jadi nenek yang seperti ini nggak ada QRISnya gimana? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ini. Ada mau beli nggak pakai uang cash? Kalian nggak mau kasih sama dia apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRISnya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. Belajar kalian. Ini masa uang bayar cash mereka tidak mau? Apa maksudnya? Nenek-nenek itu beli apa? Dia nggak ada QRIS. Nah, gitu kan? Mesti QRIS. Nenek itu nggak dukung saya. Mesti uang apa? QRIS, nggak bisa uang cash. Maksudnya gimana? Iya, itu yang saya bilang. Ini uang Indonesia bukan? Abang jual jangan bela-bela yang salah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Safana Zahira dengan NIM 44231635 dari kelas 446B37. Sebelumnya kita sudah melihat sepotong video yang lumayan viral belakangan ini, yaitu sebuah fenomena atau sebuah video viral yang memperlihatkan seorang lansia yang harus menelan kekecewaan, yaitu seorang lansia yang ingin membeli roti dengan uang tunai di gerai roti O, tetapi dengan pegawainya ditolak karena gerai tersebut hanya menerima pembayaran elektronik. Kasus ini bukan masalah tidak bisa beli roti. Ini adalah potret nyata bagaimana percepatan digitalisasi yang kita agung-agungkan, yang kita mewah-mewahkan, terkadang justru menciptakan tembok tinggi bagi mereka yang tertinggal oleh teknologi. Hari ini kita akan melihat kronologi lengkapnya dan menganalisis mengapa digitalisasi tanpa empati bisa menjadi bumerang bagi sebuah bisnis. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah hiruk-pikuk halte busway Monas, seorang nenek berdiri di depan kasir gerai roti O, menyodorkan lembaran rupiah yang sah, namun pegawai yang bertugas hanya diam dan menolak transaksi tersebut. Karena seorang saksi mata, saudara Arlius Zebua, merekam kejadian ini. Ia memprotes keras bukan karena membenci sistemnya, tapi karena melihat ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki dompet digital atau kartu uang elektronik. Video ini menyebar dengan sangat-sangat cepat. Lalu netizen mulai bereaksi keras. Sentimen publik bukan lagi tentang efisiensi transaksi, melainkan tentang hilangnya rasa kemanusiaan dan penghormatan kepada orang tua di balik meja kasir yang serba otomatis. Sekarang, mari kita bicara tentang peran digitalisasi dalam kasus ini. Di satu sisi, digitalisasi adalah kunci efisiensi bagi perusahaan seperti gerai roti O ini, yaitu seperti sistem cashless, mengurangi resiko uang palsu, mempermudah pencatatan keuangan, dan mempercepat antrian. Ini adalah wajah modernitas yang ingin kita capai. Namun, digitalisasi memiliki sisi gelap yang disebut digital divide atau kesenjangan digital. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa kelompok lansia adalah kelompok yang paling lambat atau yang paling tertinggal dalam beradaptasi dengan teknologi finansial. Ketika sebuah perusahaan retail menerapkan kebijakan full digital tanpa opsi cadangan, mereka secara tidak langsung melakukan eksklusi sosial. Digitalisasi yang seharusnya inklusif dan mempermudah hidup dalam kasus ini justru menjadi penghalang bagi warga negara untuk menggunakan haknya menggunakan mata uang yang sah. Secara hukum, digitalisasi tidak boleh berdiri di atas undang-undang. Seperti pada pasal 23 UU Mata Uang dengan jelas menyatakan bahwa rupiah tunai wajib diterima di wilayah NKRI. Bank Indonesia pun telah menegaskan
bahwa meski mereka mendorong kris, menolak uang tunai adalah pelanggaran. Manajemen Roti O akhirnya menyadari hal ini. Mereka mengeluarkan permohonan maaf dan berjanji mengevaluasi SOP mereka. Lalu mereka juga menyadari bahwa sistem digital yang mereka bangun ternyata terlalu kaku. Pegawai di lapangan hanya dilatih untuk mengikuti perintah mesin tanpa dibekali kapasitas yang diskresi atau kebijakan berbasis empati yang saat ini berhadapan dengan konsumen yang memiliki keterbatasan teknologi. Lalu apa pelajaran berharga bagi kita semua dari kasus ini? Yaitu pengingat bahwa digitalisasi hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya dari sebuah bisnis adalah pelayanan manusia. Solusi ke depan bukanlah menghapus digitalisasi, melainkan menerapkannya secara hibrida. Perusahaan harus tetap menyediakan opsi uang tunai, terutama di area publik yang heterogen. Selain itu, pelatihan pegawai harus bergeser dari sekadar operator mesin menjadi penyedia solusi. Sebagai penutup, mari kita lihat lagi, seberapa canggih pun teknologi yang kita miliki, jangan pernah membiarkan atau menghapus rasa empati kita. Karena pada akhirnya, sebuah transaksi bukan hanya tentang angka di layar, tapi tentang hubungan antar manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.